Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 28 April 2024 dengan judul Penasihat Perkasa Sepanjang Zaman. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan, sejenak untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Janganlah berpikir bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bebas dari pencobaan. Pencobaan akan datang kepada setiap orang Kristen, baik orang Kristen maupun orang yang tidak menerima Kristus sebagai pemimpinnya akan mengalami cobaan. Perbedaannya adalah bahwa yang tidak menerima Kristus melayani tiran, melakukan pekerjaannya yang kejam, sementara orang Kristen melayani Dia yang mati untuk memberi mereka hidup yang kekal. Jangan memandang pencobaan sebagai sesuatu yang aneh, melainkan sebagai sarana untuk memurnikan dan menguatkan kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus menyatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Laut kita tidak akan selalu tenang. Kita akan mengalami badai dan prahara. Menghadapi kesulitan adalah bagian dari pendidikan kita yang diperlakukan untuk pembentukan karakter yang kuat dan seimbang. Di kehidupan mendatang kita akan memahami hal-hal yang selama dunia sekarang sangat membingungkan kita. Kita akan menyadari betapa kuatnya seorang penolong yang kita miliki dan bagaimana para malaikat Tuhan ditugaskan untuk menjaga kita saat kita mengikuti nasihat firman Tuhan. Kepada semua yang menerima Dia, Kristus akan memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dia adalah penolong yang hadir di setiap saat yang dibutuhkan. Marilah kita malu dengan iman kita yang goyah. Mereka yang dikalahkan hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas kegagalan mereka melawan musuh. Semua yang mau membuat keputusan dapat datang kepada Kristus dan menemukan bantuan yang mereka butuhkan. Dunia diselimuti kegelapan kesalahan. Setan dan para malaikatnya mengorbankan peperangan mereka melawan kebenaran. Kita harus mendapatkan bantuan. Tetapi bantuan yang kita butuhkan tidak akan datang dari manusia. Kita harus memandang kepada Dia yang telah berkata kepadaku, diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sesungguhnya aku menyertaimu senantiasa, bahkan sampai kepada akhir zaman.
Di sana berdiri di antara kamu penasehat perkasa sepanjang zaman yang mengundangmu untuk menaruh kepercayaanmu kepadanya. Akankah kita berpaling darinya kepada manusia yang tidak pasti, yang juga bergantung sepenuhnya pada Tuhan seperti kita sendiri? Disalin dari majalah Science of the Times, 3 Januari 1906. Renungkan lebih dalam. Tak kala Tuhan kadang-kadang menggunakan orang lain untuk menasihati saya, bagaimana saya bisa menghindar dari menjadikan mereka andalan saya lebih dari Tuhan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat sukacita rohani bagi kami semua para pendengar yang setia. Pada saat ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, para perawat, bidan, para apoteker yang sedang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah sukacita sorga, kekuatan kesehatan Tuhan juga curahkan kepada masing-masing mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan selalu sukacita kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka, agar mereka mendidik setiap anak-anak, siswa maupun mahasiswa bukan hanya sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga diajarkan untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada masing-masing mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur dan juga berterima kasih dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.